Hmm. Halo, kami dari Didibas yang terdiri dari Dr. Peter Pardosi, Lutfi Caram Panggabian, Michael Valencia Trimunti, dan saya sendiri Sasana Wijaya. Nah, di video ini kami akan merepresentasikan perbuatan kami di Discord. Jadi dosen ini pakai buat edit di Unity dengan edit version 6.2.12 F1. Berikut adalah demo permainannya. Jadi pertama kita akan masuk ke main menu yang disambut dengan lagu. Lalu ada tombol play yang bisa kita tekan. Di sini ada spawner A yang merepresentasikan objek yang bisa di-spawn berulang kali berprosedur. Di sini ada senjata yang akan mengeluarkan tersebut. Lalu ada remote dan TV yang bisa diduduki. Oke, jadi TV-nya bisa kita nyalakan dan nyalakan akan muncul video. Akhirnya sampai di tempat. Nah, lalu berikutnya di sini ada mirror untuk merepresentasikan translasi dan rotasi. Kalau tidak lupa, remote tersebut juga bisa menskalakan gambar yang ada di sini dengan menekan klik kanan. Nah, objektif dari game ini, sebelumnya ada juga fitur konsumsi yang lain, yaitu bila kita mengklik objek ini, maka dia akan memancarkan warna merah. Nah, dan ada juga objektif dari game ini, yaitu adalah untuk menyelesaikan parkour. Lalu setelah sampai, kita akan mensinkronkan platform ini, dan setelah itu kita menekan tombol N, dan lalu muncul kredit. Oke, sekian dari demo kami. Selanjutnya kami akan menjelaskan seluruh kodenya. Oke. Nah, dari bagian saya kerjakan yaitu adalah FPC controller. Jadi di sini akan mengambil referensi dari jadi di sini ada fungsi crouch. Pertama pertama kita membuat prioritas FPC controller. Lalu di sini ada header untuk menggunakan crouch settings, mengambil referensi dari crouch height, original shift center, target kamera, original kamera, crouch speed, dan kamera transition speed. Dan di sini adalah ada step untuk mengontrol bagian jika player itu tidak atau tidak. Di sini ada audio variables untuk mengurus audio settings. Di sini ada header movement untuk mengatur movementnya, ada float move speed, run speed, gravity, jump height, dan karakter control, dan mengambil referensi dari karakter controller. Lalu ada gravity variables untuk mengurus gravity-nya. Di sini ada ground check, ada camera loop. Kemudian ini ada voice start untuk mengelak cursor untuk membuat kamera visinya bisa bekerja dengan baik. Di sini ada code update karakter controller null return ini untuk memblok movement jika gamenya terpause. Ada crouch input untuk men-set player untuk posisi crouch. Lalu di sini ada settingan kamera agar transisi crouch-nya smooth. Di sini ada movement gravity. Di sini ada statement seated jika seated ini akan terjadi. Di sini ada movement. Ini bekerja sebagai multiplier untuk movement itu sendiri. Dan ada kamera loop untuk mengurus input dari pergerakan input dari pandangan player, dan pusat angle function ini mendeteksi kecepatan dari footstep player dan akan disambungkan dengan audio controller. Oke, kurang lebih seperti itu. Kemudian saya juga mengerjakan bagian raycast interaction. Oke, jadi raycast yang mengambil referensi dari interaction distance, text mesh pro untuk from-nya, lalu item parent dari backup item melalui PC controller, dan item pickup. Nah, jadi ini adalah yang menyambungkan raycast dengan kamera kita, kamera utamanya. Di sini ada fungsi untuk update. Jika game pause, maka raycast itu akan stop fungsi. Lalu drop logic, jika teman barang kita bisa mendropnya. Lalu endgame button ini untuk mematikan fungsi raycast bila kita menekan end button. Di sini juga dedicated function for the endgame button logic untuk mengecek apakah kita menekan endgame atau tidak. Ada check interaction.
untuk mengecek apakah kita mengarah kepada interaksi atau tidak, ke objek yang bisa diinteraksikan atau tidak. Terus ini ada item backup check, dapat button check, skin interaction, corresponder button, source button interaction, direct door interaction untuk mengarahkannya pada objek yang bisa diinteraksikan, dan ada interaction from check dengan hal yang sama. Cek stand up comment, ada ini adalah untuk mendeteksi kalau player itu terduduk atau tidak, atau seated. Di situ prom ini adalah untuk mengusulkan prom jika player menghadap pada bar yang bisa diinteraksikan. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini sama helper methods ini untuk bagian konsol. Python kurang lebih seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama untuk bagian reference-nya. Nah, ini sebenarnya untuk sebagai penunjuk aja yang kita ambil dari door interaction ya, supaya tahu bagaimana yang akan dibuka. Baru kita ngeliat dari door interaction-nya, pertama posisinya dalam bentuk tertutup kita bisa melihat mulai dari open is false. Lalu untuk kecepatan dari slide dari sepintunya nanti juga sejauh 2 dan kecepatannya 5. Jadi dia akan muncul secara halus. Oke, baik. Di situ juga ada bentuk close position dan press prolongation. Jadi posisi awalnya akan close. Nah, terus di situ kita bisa ngeliat lah itu bagian LERP-nya. Jadi supaya nanti dia kalau LERP itu supaya dia meluncur secara halus, nggak mental dari si pintunya itu sendiri. Selanjutnya itu di bagian interact-nya untuk nanti kita berinteraksi dengan si pintunya. Baru ya bagian update-nya lah kira-kira untuk dikalikan supaya nanti audionya muncul ketika terbuka. Oke, lanjut ke bagian interaction. Nah, kita bisa ngelihat di situ pertama playernya, ya kan itu berarti dia no, artinya tidak ada, jadi membuat set point yang awalnya tidak ada player satupun. Nah, terus di situ juga disable dari si karakter controlnya supaya nanti ketika dia duduk ataupun berdiri, jadi si karakternya nggak akan mental, jadi nolak posisinya gitu. Nah, jadi pada saat duduk dia akan karakter kontrolnya akan mati. Nanti kita juga bisa melihat yang ketiga itu move player to the set point positions. Otomatis nanti dia akan ke poin tempat dia duduk gitu. Oke, baru nanti menggunakan rotations. Baru nanti ketika dia dari player child dan player dari edited, nah kita bisa melihat di situ ketika dia sudah duduk, nah maka terus oke. Lanjut lagi itu ketika dia berdiri. Nah, ketika dia berdiri karakter kontrolnya dihidupin kembali. Oke, lanjut kita ke bagian TV controller. Nah, kita bisa ngeliat lah dari TV controller ini untuk pertama kita TV setup dulu, dan penting untuk screen out dan screen mask-nya supaya nanti renderernya juga untuk layarnya bisa gelap secara halus pada saat ditampil. Kira-kira itu aja sih untuk bagian TV controlnya. Adapun lain bentuknya mungkin TV on dan lain sebagainya. Oke, dilanjutkan oleh teman saya, Lutfi. Baiklah, jadi saya mengerjakan skeletal object. Jadi yang pertama ini ke scale object ke atas, oke. Jadi yang pertama ini ada scale factor. Jadi ini start apanya awalnya, terus scale duration itu berapa cepat mau besar objeknya itu. Lalu ada dua vektor, dua variable vektor, ada original dan targetnya, dan ada status apakah dia kecil atau tidak. Pertama ada void itu, ada void start. Jadi dia inisialisasi scale originalnya dan target scale-nya. Lalu the update ini adalah animasi dia berubah dari kecil ke besar. Lalu yang public void toggle scale ini adalah mengubah statusnya jadi kecil, jadi scale target atau ke size besarnya atau balik lagi ke original. Lanjut bawah. Oke, jadi selanjutnya ada impact sound. Jadi ini dia menggunakan audio source pastinya. Jadi yang pertama ada variabel audio clip, impact clip. Lalu ada
dua variable public yaitu velocity threshold itu menghitung kecepatan minimumnya. Jadi ada pitch variation juga. Jadi itu variasi pitch-nya dia tinggi atau rendah. Lalu di void start itu ada initialisasikan audio source-nya itu dan mematikan play on awake. Lalu di private void on collision enter. Jadi ini kodenya itu menghitung kecepatan collision-nya. Jadi semakin kencang kekuatannya, maka suaranya makin besar. Jadi saya kira itu aja kodenya. Nah, dilanjutkan oleh Mas Michael. Baik, selanjutnya pada endgame button. Nah, jadi script ini dipakai untuk mengakhiri game ketika pemain menekan tombol end button di dalam game. Jadi ketika player berinteraksi, kredit akan muncul lalu pemain diarahkan kembali ke main menu. Jadi endgame dipanggil dari sistem interaksi, kemudian script akan mengecek apakah game sudah dalam proses edit, kemudian menampilkan credit panel, kemudian menjalankan coroutine selama beberapa detik, dan setelah selesai, dia akan memanggil load main menu. Di fungsi load main menu itu, time di set ke normal, sort di set visible dan unlock, dan load scene main menu. Kemudian lanjut ke pause menu dulu ya. Nah, di sini pada pause menu menangani logika jeda game. Dengan menekan escape, dia akan berhenti total melalui time scale sama dengan 0. Kemudian UI pause muncul dan kursor dilepas untuk memilih menu. Resume akan mengembalikan kontrol seperti semula. Script ini juga menyediakan fungsi kembali ke main menu. Kemudian yang terakhir, oil counter manager. Jadi di oil counter manager ini bertugas untuk menghitung seberapa banyak jumlah objek baby oil yang sudah di-spawn. Menggunakan pola singleton untuk memudahkan akses dari spawner. Dan setiap kali angkanya bertambah, script akan memperbarui beberapa display text Math Pro sekaligus yang sudah didaftarkan dalam mesh. Saya kira begitu. Saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian demo dan penjelasan kode dari kelompok Didibus. Terima kasih.